Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana mobil kita tidak lagi butuh bensin, di mana udara yang kita hirup jauh lebih bersih, dan ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang harganya terus naik tinggal kenangan? Mungkin kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi teknologi ini sudah ada di depan mata kita. Dan jujur saja, teknologi ini punya potensi untuk benar-benar mengguncang industri bahan bakar minyak yang sudah berusia lebih dari seabad. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan mobil listrik, kan? Mobil listrik memang keren, senyap, dan ramah lingkungan. Tapi, ada satu masalah besar, pengisian dayanya. Butuh waktu berjam-jam untuk mengisi baterai sampai penuh, dan stasiun pengisian dayanya belum sebanyak pom bensin. Kalau mau perjalanan jauh, kita harus merencanakan dengan sangat matang di mana harus berhenti dan mengisi daya. Agak merepotkan ya. Nah, disinilah teknologi revolusioner yang akan kita bahas hari ini masuk. Perkenalkan, amonia hijau. Ya, amonia. Mungkin kalian lebih mengenalnya sebagai bahan pupuk atau pembersih. Tapi tunggu dulu, amonia yang ini beda. Amonia hijau diproduksi menggunakan energi terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, untuk memisahkan hidrogen dari air dan nitrogen dari udara. Prosesnya 100% bersih, tanpa emisi karbon sama sekali. Jadi, kenapa amonia hijau ini disebut-sebut bisa jadi pembunuh industri BBM? Jawabannya ada pada kepraktisannya. Bayangkan ini, kalian datang ke sebuah stasiun pengisian, mirip seperti pom bensin biasa. Petugasnya mengambil selang dan mengisi tangki mobil kalian. Prosesnya cuma butuh waktu 3-5 menit. Sama persis seperti mengisi bensin. Setelah itu, kalian bisa langsung tancap gas dan melanjutkan perjalanan hingga ratusan kilometer. Tidak perlu lagi menunggu berjam-jam. Inilah keajaiban amonia hijau. Ia bisa disimpan dalam bentuk cair pada tekanan yang relatif rendah, membuatnya jauh lebih mudah dan aman untuk diangkut dan didistribusikan dibandingkan hidrogen murni yang sangat mudah meledak. Infrastruktur yang ada saat ini, seperti tanker dan pipa, bahkan bisa dimodifikasi untuk mengangkut amonia. Ini berarti transisi dari BBM ke amonia bisa berjalan jauh lebih cepat dan lebih murah. Di dalam mobil, amonia ini akan diubah kembali menjadi hidrogen dan nitrogen. Hidrogennya kemudian digunakan dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik yang menggerakkan motor mobil. Hasil buangannya cuma uap air dan nitrogen, dua komponen utama udara yang kita hirup setiap hari. Benar-benar nol emisi. Sekarang, coba kita bandingkan. Di satu sisi, ada bahan bakar fosil yang cadangannya terbatas, harganya fluktuatif, dan menyebabkan polusi udara serta perubahan iklim. Di sisi lain, ada amonia hijau yang bisa diproduksi tanpa henti dari air dan udara menggunakan energi terbarukan. Mana yang lebih masuk akal untuk masa depan kita? Beberapa perusahaan raksasa di seluruh dunia sudah mulai melirik potensi besar ini. Perusahaan teknologi di Amerika, Eropa, bahkan Asia, sedang berlomba-lomba mengembangkan mesin dan sistem sel bahan bakar berbasis amonia. Mereka sadar, siapa yang berhasil menguasai teknologi ini, dialah yang akan memimpin revolusi energi berikutnya. Tentu saja, perjalanannya tidak akan mulus. Masih ada tantangan yang harus diatasi. Misalnya, bagaimana cara memproduksi amonia hijau dalam skala massal dengan biaya yang kompetitif? Bagaimana memastikan keamanannya? Meskipun amonia jauh lebih aman dari bensin atau hidrogen. Tapi ingat, setiap teknologi baru pasti menghadapi tantangan di awal. Dulu, orang juga skeptis dengan internet dan ponsel. Lihat sekarang, kita tidak bisa hidup tanpanya. Industri BBM yang sudah mapan pasti tidak akan tinggal diam. Mereka punya kekuatan finansial dan politik yang sangat besar. Mereka mungkin akan mencoba memperlambat adopsi teknologi baru ini. Tapi, roda perubahan tidak bisa dihentikan. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya energi bersih, semakin besar tekanan bagi pemerintah dan industri untuk beradaptasi. Bayangkan dampaknya bagi negara seperti Indonesia. Kita punya sumber energi terbarukan yang melimpah, dari sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun hingga potensi tenaga angin dan panas bumi. Kita bisa menjadi produsen amonia hijau terkemuka di dunia. Kita tidak perlu lagi impor BBM miliaran dolar setiap tahun. Devisa negara bisa dihemat, dan kemandirian energi kita akan meningkat drastis. Lapangan kerja baru di sektor energi bersih akan terbuka lebar. Ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah sebuah kemungkinan nyata yang sedang diperjuangkan oleh para ilmuwan dan insinyur terbaik di seluruh dunia. Peralihan dari BBM ke amonia hijau tidak akan terjadi dalam semalam. Mungkin butuh 1 atau 2 dekada. Tapi,
arahnya sudah jelas. Masa depan transportasi adalah listrik, dan amonia hijau menawarkan cara paling praktis dan efisien untuk mewujudkannya. Jadi, ketika nanti kalian melihat berita tentang amonia hijau atau bahan bakar amonia, jangan anggap remeh. Kalian sedang menyaksikan awal dari sebuah revolusi. Revolusi yang tidak hanya akan mengubah cara kita mengemudi, tapi juga akan membentuk ulang ekonomi global dan menyelamatkan planet kita. Teknologi ini punya kekuatan untuk menghancurkan dominasi industri BBM dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih baik untuk kita semua. Bagaimana menurut kalian? Apakah amonia hijau ini benar-benar akan menjadi pengganti bensin di masa depan? Atau ini hanya sekadar angan-angan saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sains dan teknologi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.